Halo Sobat Iden, Identitas Sepekan kembali lagi merangkum peristiwa-peristiwa yang terjadi di Universitas Hasanuddin dalam seminggu ini. Dalam pekan ini, Universitas Hasanuddin masih diisi dengan kegiatan-kegiatan akademik hingga gemuruh prestasi mahasiswa. Selain itu masih ada polemik jalan lingkar yang meresahkan pedagang di pintu nol, sampai kabar gembira pembayaran UKT yang belum tutup. Yuk simak selengkapnya bersama saya Yasmin Dautari Kasim dalam Identitas Sepekan. Berdasarkan SK Rektor tentang kalender akademik tahun ajaran 2023-2024, masa pembayaran UKT dan pengisian KRS telah berakhir pada Jumat 4 Agustus 2023 kemarin. Namun, Kepala Bagian Humas Dr. Ahmad Bahar STMSI mengatakan Unhas tetap membuka pembayaran. Meski sudah tutup tanggal 4, ternyata masih banyak mahasiswa yang belum membayar UKT dan mengisi KRS. Tapi tenang saja, Kepala Bagian Humas Dr. Ahmad Bahar STMSI mengatakan batas akhir pembayaran UKT dan pengisian KRS yaitu sebelum kuliah perdana dimulai. Sehingga sebaiknya mahasiswa tetap membayar sebelum batas akhir tersebut untuk menghindari pembatalan. Namun ia menegaskan pembukaan masa pembayaran ini tidak diistilahkan dengan perpanjangan agar mahasiswa bisa lebih disiplin lagi untuk mempersiapkan diri menempuh perkuliahan. Nah, untuk mahasiswa yang telah melaksanakan ujian akhir hingga Jumat 4 Agustus sudah tidak perlu mengisi KRS. Sementara mahasiswa yang merencanakan ujian setelah tanggal tersebut tetap harus berbelanja KRS. Kalahkan 724 sandingan pasangan alumni dan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam juara 1 turnamen domino nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Teknik Unhas Domino Club Indonesia. Alumni Fakultas MIPA Muhammad Nur Sukma Soekardi dan pasangannya Puat Ari Prasetya yang berstatus masih mahasiswa berhasil berkolaborasi hingga meraih juara 1 dalam turnamen ini. Pertemuan pasangan epik ini awalnya dikarenakan pasangan Sukma yang biasa ia temani untuk pertandingan mengalami kendala pekerjaan, hingga tibalah Puat yang ia pilih. Perjuangan Sukma dalam pertandingan ini tidak main-main, karena durasi yang sangat lama saat kompetisi, fisik Sukma sempat kelelahan. Ditambah lagi sempat melawan pasangan asal Endrekang yang ia gadang sebagai lawan terberat, hingga akhirnya sempat kalah dari pasangan tersebut. Tapi Sukma dan Puat bangkit lagi dan bermain lebih baik di babak selanjutnya. Setelah beredarnya surat penyampaian untuk mengosongkan lapak di kawasan pintu nol, terbitlah spanduk yang bertuliskan akan dilakukan pengosongan dan pembakaran di tanggal 5 Agustus 2023. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda pergerakan untuk menertibkan. Tapi hal itu bertolak belakang dengan pernyataan di spanduk mengenai pengosongan dan pembakaran. Ketua Pengawasan Keamanan dan Ketertiban Kampus Unhas, Profesor Dr. Amir Ilyas SHMH mengkonfirmasi, ternyata spanduk tersebut adalah ulah provokator, karena rektor tidak pernah mengarahkan untuk melakukan pembakaran. Ia mengungkapkan penertiban di kawasan pintu nol tidak dilakukan karena keadaan dan suasana kurang kondusif. Melihat spanduk tersebut, warga dan pedagang sempat memanas. Namun, Prof. Ilyas menegaskan, Unhas tidak akan mengambil jalur kekerasan dan mengedepankan dialog dengan para pedagang. Ia juga menekankan kasus ini berjalan sesuai aturan yang berlaku. Jika ada yang merasa dirugikan, maka Unhas akan bertanggung jawab. Kabar gembira datang dari mahasiswa PKM bidang artikel ilmiah dan gagasan futuristik tertulis nih Sobat Iden. Bagaimana tidak, berkat usaha dan kerjasama para mahasiswa, Unhas sukses menempati posisi ke-6 nasional insentif PKM. Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir Abdullah Sanusi SEMBA PhD menjelaskan Unhas sukses loloskan 14 judul pada PKM insentif tahun ini. Didominasi oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat yaitu sebanyak 10 proposal dan diikuti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kedokteran, Teknik, dan MIPA masing-masing 1 proposal. Tiap-tiap penerima insentif mendapatkan dana apresiasi sebesar Rp2.375.000 setelah dipotong pajak. PKM bidang artikel ilmiah dan gagasan futuristik ini
juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang hanya meloloskan 9 judul. Ulas urgensi ekosistem mangrove, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin menggelar Biennial Conference Tropical Biodiversity 2023 di Hotel Aston Makassar. Guru Besar Pusat Leibniz untuk Ekologi Tropis Laut, Profesor Martin Zimmer hadir mengulas materi ekosistem mangrove sebagai penyerap karbon untuk mencapai kehutanan dan penggunaan lahan lainnya tahun 2030. Sehubung dengan itu, ia mengatakan saat emisi tahunan, gas rumah kaca setara dengan sekitar 50 gigaton CO2. Jika tidak ada tindakan terhadap perubahan iklim, maka tahun 2100 akan berakhir dengan konsekuensi derajat pemanasan yang berat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satu solusinya yaitu berbasis alam, dengan cara mengekstraksi CO2 menggunakan ekosistem seperti rawa-rawa asin, padang lamun, dan hutan bakau. Di antara ekosistem tersebut, hutan bakau memiliki tingkat penyimpanan tahunan sekitar 5 hingga 10 kali lebih besar. Sobat Iden, itulah tadi rangkuman Universitas Hasanuddin dalam sepekan. Nah, berita selengkapnya bisa kamu baca di laman identitasunhas.com. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pekan selanjutnya.